Teman-teman tahu nggak? Kini PWLS terpecah gara-gara Gus Abbas pecat Gusmar secara sepihak. Gusmar itu merupakan ketua PWLS Jawa Tengah, teman-teman. Kemudian ada pengakuan dari Simukson, masih anggota PWLS, bahwa ketua PWS Lampung juga sebentar lagi pasti dipecat, katanya seperti itu. Bahkan Gusmar katanya mau tabayun ke Gus Abbas, tapi tidak direspon, bahkan sampai ditolak. Itu ada videonya tuh. Entah kenapa alasannya sampai dipecat seperti itu. Apakah karena duitnya habis sehingga tidak sejalan lagi, atau memang ada indikasi lain untuk saling berebut kekuasaan? Jika teman-teman ingin tahu lebih jelas, tonton saja video ini sampai selesai. Pengakuan daripada Gusmar, pecatan ketua PWLS Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar ini Gus. Ya, Kabar beredar di media sosial, baik itu WhatsApp atau media-media lain, terkait pemecatannya jenengan ya. Itu terkait dengan kisruh di Grobogan dan kegiatan di Pemalang. Ini katanya jenengan itu dicap pengkhianat. Ini bagaimana kejadiannya nih Gus? Mohon dijelaskan. oke. Terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya segenap keluarga besar PWLS dimanapun Anda berada. Jadi ya, saya memang sudah mendengar kabar tersebut bahwa katanya salah satu ya dari beberapa alasan mengapa saya diberhentikan menjadi ketua PWLS Jawa Tengah, karena dianggap sebagai pembangkang, tidak patuh dengan instruksi satu komando pusat. Antaranya kasus kisruh acara pengajiannya Kabibidin dan Anwar Zaid di Grobogan beberapa waktu lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan acara di Pemalang, tablik akbar di Pemalang yang ketika itu menghadirkan Bang Haji Romai Rahman. Baik, saya perlu jelaskan ya dua hal ini saja. Ini penting sebenarnya. Saya sih sejak beberapa waktu kemarin, semenjak beredar surat pemecatan itu, menunggu kepada jajaran pengurus pusat untuk memberikan media dan ruang tabayun bagi saya untuk menjelaskan semua hal yang dituduhkan oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa ketua PD di Jawa Tengah, yang itu menjadi dasar alasan saya diberhentikan. Tapi karena memang saya tidak diberi ruang sampai hari ini untuk melakukan tabayun, maka baiklah, saya juga punya hak untuk melakukan klarifikasi tabayun agar berimbang, tidak sepihak tentang tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, baik, yang pertama terkait dengan peristiwa kisruh Grobogan, di mana ketika itu ada banyak, nggak tahu mungkin ratusan atau lebih anggota PWLS dari berbagai penjuru yang dikomando langsung oleh pimpinan pusat terjun ke Grobogan sehingga terjadi keributan. Perlu saya jelaskan ya, peristiwa itu sebenarnya adalah peristiwa acara kedua terkait Kabibidin di Grobogan. 2 minggu sebelum terjadi tragedi tersebut, ada acara Grobogan bersolawat yang juga mengundang Kabibidin. Ini diselenggarakan oleh Pemkab Grobogan, atau bahkan programnya Pemprov Jawa Tengah itu. Jawa Tengah bersolawat yang muter-muter bergantian antar kabupaten satu dengan yang lain se-Jawa Tengah. Nah, pada acara ini ya, sekitar 2 minggu sebelum tragedi Grobogan kemarin, itu Ketua PWLS Kabupaten Grobogan, Pak
Kiai Haji Kamaluddin telepon saya. Kemudian salah satu penasihatnya Pak Kiai Nur Salim atau Kiai Salim juga telepon saya, yang intinya minta pendapat. Bahkan terang-terangan minta bantuan agar saya menginstruksikan pasukan PWI LS se-Jawa Tengah agar rame-rame datang ke Grobogan dalam rangka penolakan acara Grobogan berselawat tersebut. Nah, saat itu saya jawab, saya berikan penjelasan kepada Pak Kamaluddin, kepada Kiai Salim, tidak perlu lah. Kalau hanya untuk sekedar pendapat menolak atau keberatan terkait rencana tersebut, tidak perlu kemudian harus mengerahkan jumlah pasukan yang begitu besar dari Jawa Tengah rame-rame ke Grobogan. Itu bisa memicu ketegangan dan imbasnya bisa buruk, bisa chaos dan lain sebagainya, sebagaimana dulu pernah terjadi di Pemalang. Saya tidak kabulkan itu, tetapi kemudian saya kasih solusi. Kalau hanya sekedar untuk menyampaikan aspirasi bahwa teman-teman di Grobogan tidak sepakat atas panggung tersebut, ya sampaikan baik-baiklah. Lakukan audiensi dengan Pemkab Grobogan, dengan aparat keamanan dan lain sebagainya, sampaikan alasannya. Saya kasih tahu SOP atau juklak sebagaimana yang biasa dipakai di Banyumas ketika ada bangun-bangun sholawat. Nah, alhamdulillah ketika itu kemudian Grobogan merespon dan melaksanakan SOP yang biasa kita jalankan di Banyumas. Dan alhamdulillah kemudian Kabibidin tidak jadi manggung di Grobogan pada acara Grobogan berselawat tersebut yang pertama ini. Alhamdulillah saya senang. Ya, saya nggak setuju masa hanya sekedar mau mengadakan penolakan acara Kabib di Grobogan harus mengerahkan pasukan laskar se-Jawa Tengah. Lalu nanti habis waktunya, habis energinya untuk kegiatan-kegiatan buruk yang bisa justru menjadi bumerang, mencitrakan buruk BWL. Karena itu acara itu kan giliran. Kabupaten satu yang lain terus. Kalau kemudian setiap saat PD PWLS Kabupaten meminta bantuan untuk kayak gitu, entek tenaganya dan terjadi ketegangan terus. Di Banyumas itu cukup pimpinan cabang, kecamatan yang menghadapi kayak gini. Kayak itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada pengurus PWI Grobogan dan alhamdulillah dilakukan, dan Kabibidin tidak jadi manggung di Grobogan yang pertama. Nah, sekitar 2 minggu setelah itu kemudian Kabibidin ada acara lagi di salah satu mukibinya di Grobogan, yang kemudian momen itulah yang terjadi keributan. Nah, mengapa terjadi keributan? Jadi begini, pada saat yang pertama PWLS Kabupaten Grobogan berkonsultasi dengan saya kasih arahan dan dipakai. Kabibidin tidak ngajak manggung. Nah, kemudian pada saat yang kedua yang di tempat mukibinnya Kabibidin itu, yang berbarengan dengan tablik akbarnya Ki Anwar Zaid itu, ini PWI Kabupaten Grobogan tidak konsultasi dengan saya. Tiba-tiba langsung konsultasi ke pimpinan pusat, ke Komandan Laskar Pusat, minta dikerahkan pasukan ke Indonesia, Grobogan. Tidak pamit saya, tidak izin saya, tidak koordinasi dengan saya sebagai ketua Jawa Tengah. Saya nggak tahu menau. Dan terjadilah tragedi keributan di Grobogan sebagaimana kita sudah tahu semuanya. Dan tentu saja pada momen itu karena saya tidak dimintai konsultasi tentang pengerahan pasukan itu dan tanpa izin saya sebagai ketua PW ketika itu, maka saya juga harus sampaikan kepada publik sebagaimana sudah beredar di media sosial ketika itu bahwa PW Jawa Tengah tidak pernah menginstruksikan dengan pasukan itu menggeruduk di Grobogan. Ya, kalau ada apa-apa yang terjadi pimpinan pusat dan Grobogan itu sudah pernah saya sampaikan. Faktanya begitu, dan terjadilah keributan yang itu menjadi bumerang bulan-bulanan. Kita di framing sebagai kelompok yang radikal, kelompok yang membubarkan sholawat, pengajian dan sebagainya. Itu yang saya khawatirkan itu. Oke, satu ya terkait
Gerombolan sudah saya jelaskan dari A sampai Z, dari yang pertama sampai yang kedua berikutnya. Ya. Yang katanya satu komando, satu jalan, satu tujuan untuk merungkadkan Ba'alawi, tapi malah rungkad sendiri. Akhirnya PWLS terpecah antara pusat dan daerah, khususnya daerah Jawa Tengah, teman-teman ya. Yang akhirnya PWILS ini bukannya maju, tapi malah mundur. Paham kalian sampai di sini? Oke.